Kisah dibuka dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu tengah menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur untuk kedua putranya dan direkam oleh sang suami diam-diam. Dan dua anak tersebut adalah Elias dan Lukas yang kini tengah ada di perjalanan menuju rumah sang ibu. Tampaknya, orang tua mereka sedang mengalami masalah sehingga sang ibu memilih untuk tinggal di sebuah daerah terpencil. Sesampainya di depan rumah, Lukas meminta sang ayah untuk masuk. Namun itu ditolak karena menurutnya, ibu mereka sedang tidak ingin bertemu dengannya. Singkat cerita, mereka lantas bergegas masuk ke dalam rumah karena menurut sang ayah, ibu sudah menunggu di dalam. Tapi sesampainya di dalam, suasana rumah nampak sangat sepi seperti tidak ada orang. Penasaran, Elias dan Lukas mencoba berkeliling mencari keberadaan sang ibu sampai kemudian mereka masuk ke kamarnya. Di sana, mereka menemukan sebuah piring dengan sisa makanan di atasnya yang sudah dihinggapi banyak lalat. Tiba-tiba, sosok ibu yang mereka cari muncul dari balik tirai dengan penampilan wajah tertutup. Membaca ketakutan yang nampak di wajah Elias, ibu beralasan jika ia tengah menjalani prosedur operasi yang terpaksa harus ia jalani. Singkat cerita, Elias dan Lukas masuk ke kamar dan mulai membongkar isi koper mereka. Lalu, Elias bertanya pada Lukas seperti apa wajah ibu mereka saat ini. Dari sinilah, keributan kecil dua saudara kembar ini bermula. Namun, semua itu hanya berlangsung sebentar saat ibu mereka muncul dan sempat bertanya apa ada masalah. Ibu juga membawa sebuah hadiah untuk Elias yang ternyata mainan itu adalah mainan favoritnya. Dengan perlahan, ibu lalu menasihati Elias dan meminta agar ia mau menaati peraturan di rumah tersebut. Yang mana diantaranya ada ibu melarang Elias untuk membuka tirai karena menurutnya, sinar matahari tidak bagus untuk wajahnya. Selain itu, ibu juga melarang Elias untuk masuk ke dalam lumbung serta ke area kamar dan juga kantor ibu. Meski penasaran, namun pada akhirnya Elias mengiyakan permintaan sang ibu. Ibu lantas menyuruh Elias untuk bermain di luar, dan tiba-tiba Lukas dengan semangat pergi keluar. Saat di ruangan itu hanya tinggal ibu dan Elias memberikan selembar kertas berisi gambar yang ia buat saat dalam perjalanan menuju rumah sang ibu. Setelah memberikan kertas gambar itu, Elias bergegas menyusul Lukas keluar. Sementara itu, ibu melihat hasil coretan Elias di mana di sana ia melihat ada gambar ibu, Elias dan Lukas dengan sebuah pesan tertulis "Kami rindu ibu". Saat jam makan siang, Elias dan Lukas tampak asyik dengan ponsel mereka. Ibu yang kebetulan muncul, lalu bertanya sejak kapan mereka punya ponsel. Ternyata itu adalah ponsel lawas milik sang ayah yang diberikan pada mereka. Ibu pun berkomentar jika ia tidak suka melihat Elias menghabiskan waktu dengan ponsel. Singkat cerita, ibu dan dua anaknya lalu menghabiskan malam dengan menonton TV. Sebelum tidur, ibu juga membacakan sebuah cerita untuk Elias dan Lukas. Sampai akhirnya, tibalah waktu untuk tidur. Ibu hanya memberikan kecupan pada Elias saja namun tidak pada Lukas dan bergegas keluar kamar. Elias menghentikan langkah kaki ibu dengan bertanya kenapa Inu tidak menyanyikan sebuah lagu yang biasanya sebelum mereka pergi tidur. Namun ibu hanya menjawab jika usia Elias sudah tidak cocok untuk tidur dengan sebuah nyanyian. Merasa kecewa, Lukas mencoba menghibur saudaranya. Elias lalu berkata jika ia merasa ibunya sudah berubah dan seolah-olah tidak menyukai kedatangan mereka. Mereka lalu menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan oleh ibu sebelum tidur. Siapa sangka, rupanya ibu mendengarkan percakapan itu dari balik pintu kamar kedua anaknya. Keesokan paginya, Elias dan Lukas tampak asyik bermain di tengah ladang. Tapi, Elias masih murung karena perubahan sikap ibunya semalam. Lukas kembali mengajak Elias untuk bermain, sampai akhirnya langkah mereka terhenti karena melihat sebuah rumah kayu yang sepertinya itu adalah lumbung. Elias dan Lukas nekat menerobos masuk ke dalam lumbung lewat sebuah jendela. Elias menaiki tangga ke lantai 2 dan menemukan mainan tenda serta beberapa majalah anak dan mainan di sana. Dari kejauhan Elias juga melihat sebuah ember serta kayu berlubang dengan noda seperti darah yang tampaknya membawa sebuah memori di kepala Elias tapi ia sendiri lupa. Lukas menyadarkan Elias lalu mereka keluar dari lumbung. Tiba-tiba kehadiran ibu mengejutkan Elias dan Lukas. Ibu tampak marah besar karena mendapati Elias dan Lukas ada di sana padahal ia sudah melarang putranya untuk mendatangi lumbung. Saking marahnya, ibu sempat mendorong Elias hingga membuat sikunya terluka. Ibu pun menyuruh Elias kembali ke rumah Daber lalu pergi. Melihat luka di siku Elias, Lukas hanya berkata jika Elias sama sekali tidak melakukan kesalahan.
Setibanya di rumah, Lukas segera mengobati luka di siku Elias dan meminta maaf. Elias lalu bercerita perihal noda yang ia temukan di lumbung. Ia berkata jika tampaknya itu adalah noda darah. Mendengar ucapan Elias, Lukas pun menjawab jika itu mungkin hayalah noda cat. Malam harinya, Elias tiba-tiba terbangun dari mimpinya karena seolah mendengar suara tembakan. Ternyata Elias mengompol. Ia memutuskan keluar kamar dan tanpa sengaja ia mendengar percakapan ibunya yang menelepon seseorang. Sayup-sayup, Elias mendengar jika ibu mengeluhkan soal Elias yang masih terikat dengan Lukas serta cerita tentang kejadian di lumbung. Elias pun bingung apa maksud ucapan ibunya tentang dirinya yang masih terikat dengan Lukas. Selain itu, di telepon ibu berkata jika sudah tidak tahan lagi dan ingin Elias segera pergi dari rumah. Saat ibu menyadari ada seseorang yang menguping pembicaraannya, untung saja Elias sudah kembali ke tempat tidur. Dan benar saja, ibu mengecek keberadaan Elias di dalam kamar dan mendapati Elias terbaring di atas kasur. Sebenarnya Elias merasa sangat ketakutan jika ia ketahuan berpura-pura. Tapi untung saja, tidak lama setelahnya, ibu keluar dari kamar Elias. Esok harinya, Elias membicarakan soal kejadian semalam pada Lukas. Lukas juga bingung kenapa ibu berbicara seperti itu. Tak lama berselang, ibu keluar dari kamar dan berkata jika ia terbangun karena mendengar suara mesin cuci. Elias menjawab jika ia mencuci spraynya. Tiba-tiba telepon ibu berdering. Mereka pun penasaran siapa yang menelepon ibu. Namun, ibu langsung menjauh saat mengangkat telepon. Elias dan Lukas diam-diam mengikuti ibu mereka dan menguping pembicaraan ibu dari balik pintu kamar. Tapi sayang, mereka sama sekali tidak mendengar suara apapun. Akhirnya, dua kembar ini lantas merancang sebuah strategi untuk memata-matai sang ibu. Saat melihat ibu mereka tertidur di depan TV, Elias dan Lukas diam-diam masuk ke dalam kamar ibunya. Padahal, saat awal datang, sang ibu melarang anaknya untuk masuk ke dalam kamar pribadi. Tapi saking penasaran, mereka nekat masuk ke dalam kamar dan hendak meletakkan sebuah HT di suatu tempat tersembunyi. Di sisi lain, ibu terbangun dari tidur dan memutuskan untuk beristirahat di kamar. Untung saja, mereka mendengar langkah kaki sang ibu menaiki tangga, sehingga Lukas dan Elias bisa bersembunyi. Di balik sebuah celah tempat ia mengintip, Elias melihat ibunya berdiri di sebuah kaca sambil menari-nari meliukkan badan seiring dengan suara musik yang diputar. Saat ada dalam kebingungan, Elias tanpa sengaja menemukan tong sampah berisikan kertas gambar, yang tempo hari ia berikan untuk ibu. Singkat cerita, usai berjoget, ibu berdiri di depan sebuah cermin dan melepaskan penutup wajah dan kepalanya lalu mengganti dengan penutup yang bersih. Tanpa ia ketahui, Elias juga bersembunyi di bawah wastafel tempat ibunya saat ini tengah berdiri. Meskipun sangat ketakutan, Elias berusaha untuk tetap tenang dan tidak menimbulkan suara. Setelah berganti penutup kepala, ibu berjalan keluar. Namun ia berbalik lagi karena melihat kertas gambar milik Elias tergeletak di sebelah tong sampah. Padahal, seingat ibu, ia sudah membuang kertas itu. Mungkin ibu curiga akan keberadaan Elias di sana. Ia pun merobek kertas itu dan berlalu pergi. Elias yang melihat kejadian itu menjadi sangat shock. Ia lalu bercerita pada Lukas dan menunjukkan kertas miliknya yang sudah robek menjadi dua bagian. Ia juga menambahkan jika ibunya pasti orang yang berbeda karena Elias tahu jika ibu sangat benci rokok. Lukas sejenak terdiam. Dua bocah kembar ini lantas mencoba menganalisis dan menghubungkan semua kejadian serta ucapan yang dikatakan ibu beberapa hari lalu selama mereka di sana. Lukas pun meyakini jika semua perubahan yang terjadi tampaknya memang menjurus pada satu kesimpulan jika wanita di hadapan mereka kini memang bukanlah ibu yang asli. Elias mencoba menyanggah ucapan Lukas, namun ia sendiri juga ragu dan tidak memiliki bukti jika itu bukanlah ibu mereka. Lukas dan Elias juga melihat rekaman kegiatan sang ibu saat di rumah. Secara detail, Lukas memperlihatkan jika foto ibu mereka memiliki mata berwarna hijau. Sementara di video, mata ibu di sana berwarna biru. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh suara ibu di depan pintu yang mencoba untuk masuk. Tapi, karena Elias mengunci pintu kamar, ibu tidak bisa masuk ke dalam. Ibu pun meminta Elias untuk membuka pintu, namun Elias enggan melakukannya. Singkat cerita, ibu mencoba membujuk Elias untuk keluar dari kamar dan mengajaknya makan malam. Tapi Elias menolak dan Lukas menyuruh Elias untuk segera menelepon ayah. Saat malam tiba, hujan turun dengan sangat deras. Elias dan Lukas sudah berada di dalam kamar.
Saat Lukas tidur, Elias diam-diam kembali membuka video lawas ketika ibu selalu menyanyikan lagu sebelum mereka tidur. Elias pun menangis mengenang momen tersebut. Sampai tiba-tiba, ia dikejutkan dengan pintu yang coba dibuka oleh ibu. Elias segera menyembunyikan ponselnya dan berpura-pura tidur. Ibu yang berhasil masuk ke dalam kamar Elias, mencari-cari sesuatu di dalam kamar. Sampai kemudian, ia membuka selimut Elias dan meminta Elias menyerahkan ponselnya. Dengan emosi, ibu mengatakan jika Elias telah melanggar semua peraturan di rumah ini termasuk menelepon ayah. Alhasil, ibu merebut ponsel Elias dan merusak ponsel tersebut karena ulah Elias yang sudah berbohong. Elias dan Lukas yang melihat ponselnya hancur, merasa sangat marah pada ibu. Video. Elias dan Lukas lalu masuk kamar dan menahan pintu dengan sebuah lemari. Elias dan Lukas pun saling berjaga bergantian kalau ibu mereka mencoba masuk ke dalam. Sementara itu hujan turun dengan sangat deras. Saat tiba giliran Elias untuk berjaga, tiba-tiba saja ia mengendap-endap keluar dari kamar menuju kamar ibunya. Alasannya, Elias mendengar suara musik yang sangat keras dari kamar ibu. Rupanya, sang ibu sedang tertidur di dalam bak mandi dengan sebuah masker wajah menempel di atasnya. Elias yang penasaran dengan wajah asli wanita di hadapannya itu, lantas nekat melepas masker tersebut. Tapi apes, ibu terbangun dan langsung meraih tangan Elias. Ia tampak sangat marah. Elias yang panik pun meraih sebuah benda dan melemparkan benda itu ke wajah ibunya. Ia lalu kabur dan masuk ke kamar. Lukas pun terbangun melihat Elias yang tampak panik. Apalagi, ibu terus mencoba membuka pintu kamar. Saking marahnya, ibu akhirnya membobol pintu kamar dengan sebuah linggis. Elias dan Lukas nampak sangat ketakutan akan hal itu. Sampai akhirnya, pintu berhasil dibuka dan ibu masuk ke dalam dengan kemarahan luar biasa. Elias lantas berkata jika wanita di hadapannya bukanlah ibu mereka karena ibu yang mereka kenal sangatlah menyayangi Elias dan Lukas. Dan tiba-tiba sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi Elias. Elias terus berkata jika wanita itu bukan ibunya sehingga membuat sang ibu marah besar dan menyeret Elias ke kamar mandi. Ia mengguyur tubuh Elias dengan air dingin dan memaksa Elias untuk berkata jika ia adalah ibunya. Singkat cerita, karena tidak tahan dengan penyiksaan yang ia terima, Elias akhirnya berkata jika wanita itu adalah ibunya. Sementara itu, Lukas hanya terdiam karena terkurung di dalam kamar sambil mendengarkan isak tangis Elias. Cerita pun berlanjut ketika Lukas membangunkan Elias yang tertidur. Ia berkata jika mereka harus segera keluar dari rumah tersebut. Berbekal sebuah mantel dan senter, Elias dan Lukas berhasil meninggalkan rumah meskipun saat itu hujan turun dengan sangat deras. Mereka berhasil menemukan sebuah rumah dan mencoba menggedor-menggedor pintu guna mendapatkan bantuan. Tapi karena tidak dibuka, mereka menerobos masuk lewat sebuah pintu anjing. Untungnya mereka membawa senter karena listrik kebetulan padam. Ditambah lagi, rumah itu tampaknya tak berpenghuni. Mau tidak mau, mereka pun memutuskan untuk tidur di sana. Sebelum tidur, Elias meminta Lukas untuk menceritakan apapun karena ia merasa bangunan itu sangatlah sepi. Sampai akhirnya, Elias terbangun dan tidak mendapati Lukas ada di samping. Ia pun beranjak untuk mencari Lukas dan tanpa sengaja menemukan jejak tangan di pintu kaca. Lalu tiba-tiba, ternyata Elias hanya bermimpi sementara seorang petugas polisi yang berpatroli, membangunkan Elias dari mimpi buruk. Petugas polisi itu lalu memanggil rekannya seorang polisi wanita bernama Sandy untuk berbicara dengan Elias dan Lukas. Singkat cerita, setelah mencoba menggali informasi dari Elias, dua petugas itu sepakat untuk membawa Elias dan Lukas ke sebuah tempat yang aman. Meskipun tidak tahu kemana mereka akan dibawa, tapi Elias dan Lukas ikut saja. Tapi siapa sangka, rupanya dua kembar ini membawa mereka pulang ke rumah. Elias dan Lukas pun berteriak dan memohon agar polis tidak membawa mereka pulang. Sementara itu, ibu sudah berdiri menunggu kedatangan putranya. Singkat cerita, ibu dan dua polisi ini terlibat percakapan ringan. Polisi pria yang kebetulan ngefans berat dengan ibu, juga sempat meminta untuk bisa berfoto bersama. Tapi permintaan itu ditolak dengan alasan, penampilan ibu saat ini sedang berantakan. Sebagai informasi, ibu rupanya adalah seorang mantan artis.
Di hadapan petugas, ibu tampak bersikap berbeda di mana ia berkata sangat lembut meminta putranya naik ke kamar. Elias dan Lukas pun menguping pembicaraan ibu dengan dua polisi. Ternyata, ibu berkata bohong soal luka di bibir Elias. Ibu bercerita jika Elias terpeleset saat berada di kolam dan menyebabkan luka di bibirnya. Lucunya, polisi itu percaya dengan ucapan ibu. Singkat cerita, dua polisi itu berpamitan. Tak lama kemudian, ibu masuk ke kamar Elias dan Lukas, sementara mereka berpura-pura tidur dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan ibu. Ibu lalu curhat jika sudah menerjang badai demi menemukan Elias. Selain itu, gara-gara ulah Elias, ibu terpaksa melepas perban 3 hari lebih awal. Ibu juga tahu jika sebenarnya Elias hanya pura-pura tidur. Setelah menumpahkan isi hatinya, ibu berlalu pergi dan menangis di dalam kamarnya. Sesaat setelah ibu pergi, giliran Elias dan Lukas yang beranjak dari kamar mereka. Dan keesokan paginya, ibu mendapati tangan dan kakinya sudah terikat di ranjang. Elias dan Lukas rupanya telah merencanakan hal ini guna mengetahui identitas asli wanita tersebut. Ibu yang terbangun dalam keadaan terikat ditambah sinar matahari yang langsung mengenai wajahnya, tentu saja jadi makin kesal. Ia mencoba menawarkan kesepakatan pada Elias jika ikatan dilepas, maka ibu tidak akan marah. Tapi Elias tiba-tiba saja memperlihatkan foto ibu di mana bola matanya berwarna hijau. Sementara, ibu memiliki mata biru. Ibu lalu menjawab jika ia menggunakan soft lens berwarna hijau yang ia simpan di dompet. Elias yang tidak percaya begitu saja, lalu mencoba cara lain agar ibu mengaku. Seember air plus es batu disiramkan ke wajah ibu dan Elias terus bertanya di mana ia menyembunyikan ibu mereka. Tapi jawaban yang ia terima masih sama di mana wanita di hadapan Elias itu adalah ibu kandungnya. Masih tidak puas, Elias lalu pergi ke kamar dan mengambil kertas gambar yang dirobek ibu. Dengan penuh amarah, ia berkata jika ibu mereka tidak akan melakukan hal ini. Mendengar semua ucapan Elias, ibu lalu menangis dan memohon agar ini dihentikan karena ibu yakin Elias tahu jika wanita ini adalah ibunya. Sementara itu, Lukas yang sedari tadi berdiri di belakang Elias, berkata jika mereka harus segera pergi. Tapi Elias tidak peduli dengan semua ucapan Lukas dan kembali ia berlari menuruni tangga mencari dompet milik ibu untuk membuktikan ucapannya. Dalam kebingungan, Lukas terus-terusan meminta Elias untuk pergi dan meninggalkan ibu dan keluar dari rumah. Di sisi lain, saat Elias tengah menggeledah isi rumah, Lukas sudah menemukan tas ibu dan berkata jika lensa itu tidak ada di sana. Lukas terus meyakinkan Elias jika ia harus ikut bersama Lukas mencari ibu. Elias akhirnya luluh dan percaya dengan apa yang dikatakan Lukas. Singkat cerita, setelah berkemas dan bersiap pergi, Elias kembali menemui ibu. Melihat kedatangan Elias, ibu memohon agar Elias melepaskan satu ikatan saja karena ia sudah merasa kram. Tapi Elias menolak. Ibu lalu berkata jika ini semua pasti karena perintah Lukas. Menurutnya, Elias tidak perlu harus selalu mendengarkan segala ucapan Lukas. Tak berselang lama, Lukas masuk dan melihat gerak-gerik Elias yang mencurigakan karena menyembunyikan sesuatu di balik badannya. Tapi Elias tidak mengaku jika ia menyembunyikan gunting untuk melepaskan ibu. Disinilah pergolakan dan perdebatan antara ibu dan anak terjadi. Tapi pada akhirnya, Elias melempar gunting yang ia sembunyikan dan berkata ingin melepaskan ikatan ibu. Lukas pun kembali menyuruh Elias untuk mengambil lakban serta kaos kaki. Elias pun menuruti itu semua, lalu menyumpalkan kaos kaki ke mulut ibu. Singkat cerita, Elias dan Lukas bersiap untuk pergi meninggalkan rumah. Tapi langkah mereka terhenti, karena tiba-tiba saja melihat dua petugas polisi tempo hari datang ke rumah. Elias membicarakan ini pada Lukas, tapi Lukas berkata jika Elias tidak usah membukakan pintu untuk mereka. Tapi Elias menjawab tidak mungkin karena dua polisi itu sudah melihatnya. Alhasil, Elias nekat menemui polisi yang menanyakan keberadaan ibu. Di sisi lain, ibu mencoba berteriak meminta tolong karena tahu ada polisi datang. Tapi semua sia-sia karena polisi tidak mendengar teriakan ibu. Dengan tenang, Elias berkata jika ibu sedang pergi ke kota dengan mobil lain. Tapi sayang, ucapan Elias tidak cukup meyakinkan bagi Sandi. Ia lalu mencoba menelepon ibu namun terhubung kotak suara. Saat rekan polisi menerima panggilan, Sandi bertanya pada Elias apa semua baik-baik saja. Tapi Elias hanya diam. Sandi meminta Elias untuk berkata jujur dan bisa menghubunginya jika ia dalam masalah.
Di saat bersamaan, rekan polisi pria datang dan melaporkan jika ada trailer yang terbalik dan mereka harus segera ke sana. Elias kembali menjawab jika semua baik-baik saja. Singkat cerita, dua polisi itu akhirnya pergi dan berjanji akan kembali lagi saat petang. Namun saat sampai di ujung tembok, Sandi berhenti sejenak karena ia merasa mendengar sesuatu. Ia menoleh ke belakang dan melihat Elias melambaikan tangan. Di tempat lain, ibu merasa kesal karena polisi tidak bisa menyelamatkannya, padahal ia sudah berusaha membuat kegaduhan. Masih berdiri di depan pintu, Elias berkata jika ia sudah menelepon Uber, yang tak kunjung tiba. Tiba-tiba Elias berkata jika sikat giginya ketinggalan dan ia harus kembali. Setibanya di rumah, Elias kembali mengecek isi tas ibu dan menemukan wadah lensa beserta isinya. Di saat bersamaan, Lukas muncul. Elias sadar jika Lukas sudah membohonginya. Ia pun bertanya kenapa Lukas melakukan itu. Elias juga mempertanyakan kenapa Lukas sangat membenci ibu. Tapi Lukas tidak menjawab dan berkata jika ia akan menjelaskannya nanti. Elias pun segera berlari ke atas untuk melepaskan ibu. Tapi hal itu dicegah oleh Lukas sampai akhirnya ia berhasil masuk ke kamar dan menguncinya. Lukas terus menggedor-gedor pintu sementara ibu akhirnya berhasil terlepas dari penyiksaan yang dilakukan putranya. Mereka lalu berpelukan. Elias berkata jika Lukas sudah membohonginya. Menurutnya, Lukaslah yang menyuruh Elias untuk melakukan semua ini. Setelah melewati semua drama yang terjadi, ibu mengajak Lukas ke suatu tempat. Saat itu, hari sudah berubah petang. Ia lalu meminta Elias untuk berjalan mengikutinya. Ternyata, ibu mengajak Lukas ke lumbung. Dengan rasa takut, Elias perlahan masuk ke dalam lumbung meskipun sesekali ia memanggil Lukas. Ibu menyuruh Elias untuk naik ke lantai atas. Disinilah cerita yang sebenarnya akhirnya terungkap. Ibu memperlihatkan tembok dengan noda darah yang ada di hadapan mereka. Ternyata, tembok itu menjadi saksi bisu kematian Lukas saat ia tengah bermain dengan Elias. Di mana kala itu, Elias tidak sengaja menembak kepala Lukas dengan sebuah pistol hingga Lukas meninggal. Elias pun terus menangis dan meminta ibunya untuk berhenti berbicara perihal kematian Lukas yang membuat traumanya kembali muncul. Sampai akhirnya, ia mendorong ibu hingga jatuh dan pingsan. Naas, api dari lampu minyak yang juga ikut terjatuh perlahan membakar ruangan tersebut. Elias yang kacau, tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat ibu terbakar bersama bangunan itu. Sementara Elias berhasil keluar menyelamatkan diri. Dari kejauhan ia melihat bagaimana api dengan sangat cepat membakar lumbung. Tiba-tiba, Elias dikejutkan oleh kehadiran Lukas serta ibu. Elias lantas menangis di pelukan ibu dan cerita pun berakhir dengan ending yang membingungkan. Oke guys, aku kasih paham buat kalian yang mungkin masih kurang nyambung dengan cerita dari film ini. Jadi intinya, Lukas sebenarnya sudah meninggal sejak ia masih kecil karena sebuah insiden berdarah di mana Elias tanpa sengaja menembak Lukas saat mereka bermain. Lukas pun tewas dalam kejadian itu. Luka yang teramat dalam rupanya menimbulkan trauma dalam bagi Elias, sehingga ia masih merasa jika Lukas sebenarnya masih hidup. Kalau kalian amati, ibu hanya condong memperhatikan Elias selama adegan demi adegan, karena memang Lukas hanyalah halusinasi Elias sendiri. Ibu sebetulnya sangat menyayangi Elias, sehingga ia berusaha menyadarkan Elias jika Lukas sudah tidak ada. Tapi ternyata, Elias lebih memilih untuk hidup dalam halusinasinya dan menganggap jika ibunya adalah orang yang jahat. Inilah review film Goodnight Mommy dan semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton guys.